Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Maria telah memilih bagian yang paling baik. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali dalam hidup kita terjebak dalam kesibukan, berlari dari satu urusan ke urusan yang lain. Seakan-akan semuanya harus selesai hari ini juga. Kita merasa penting ketika kita sibuk. Kita merasa berharga ketika banyak hal yang kita tangani. Namun Injil hari ini mengingatkan kita melalui sosok Maria. Ia duduk tenang di kaki Yesus, mendengarkan, memberi ruang bagi sabda, memberi waktu untuk hadirat Tuhan. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik bukan soal banyaknya pekerjaan atau sedikitnya tugas yang kita lakukan, melainkan keberanian untuk berhenti sejenak, memberi ruang bagi Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita belajar bahwa iman tidak hanya dibangun lewat kerja dan pelayanan, tetapi juga lewat keheningan, lewat doa, dan lewat mendengarkan sabdanya. Maria melambangkan hati yang diam di hadapan Tuhan. Kedua sikap ini penting. Namun hari ini Yesus mengingatkan, tanpa doa, tanpa sabda, semua kesibukan kita bisa kosong, bisa kehilangan makna. Dalam keseharian kita, memilih bagian yang terbaik artinya berani menunda sejenak kesibukan, menutup layar handphone kita, berhenti dari hiruk-pikuk, lalu membuka hati bagi Tuhan untuk hadir. Bagian terbaik itu sederhana, yaitu mendengarkan suara Tuhan, menemukan kekuatan dalam doa, dan menimba kasih yang memberi arti pada semua kerja kita. Itulah harta rohani
yang tidak bisa dicuri oleh dunia, tidak bisa diganggu oleh kesibukan, dan tidak akan diambil dari kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar tidak hanyut dalam kesibukan yang membuat kami lupa kepadamu. Jadikanlah setiap kerja, pelayanan, dan kegiatan kami berakar pada doa dan sabdamu, sehingga hidup kami sungguh memancarkan kasih Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.